Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kelompok kami akan mempresentasikan sebuah proyek akhir untuk mata kuliah probabilitas dan statistika dengan topik yang kami angkat adalah analisis pengaruh inflasi dan kenaikan harga sembako terhadap pengeluaran rumah tangga di DKI Jakarta pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Sebelum itu, anggota kelompok kami ada Nursita Aulia Hanifah dengan NIMJ 0403221001. Ada saya sendiri, Raffi Damara dengan NIMJ 0403221142. Dan terakhir ada Eki Mulya Sardi dengan NIMJ 0403221081. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, izinkan saya membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang kami adalah pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran rumah tangga di daerah DKI Jakarta telah mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik, pengeluaran untuk konsumsi dan minum masyarakat DKI Jakarta di tahun 2019 ada di angka 24,91% di tahun 2020. Di tahun 2020 di angka 26,52%, di tahun 2021 di angka 26,56%, dan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengeluaran rumah tangga, seperti inflasi dan harga sembako. Inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa di suatu negara atau daerah. Samuelson tahun 2001 memberikan definisi bahwa inflasi sebagai suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa, maupun faktor-faktor produksi. Inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga. Di sisi lain, harga sembako yang meliputi bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula-gula, dan daging juga memiliki peran penting dalam pengeluaran rumah tangga. Dalam konteks ini, analisis pengaruh inflasi dan harga sembako terhadap pengeluaran rumah tangga di DKI Jakarta menjadi sangat relevan. Dengan memahami hubungan antara inflasi dan harga sembako dengan pengeluaran rumah tangga, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana perubahan harga dan inflasi mempengaruhi keuangan rumah tangga di daerah tersebut. Melalui proposal ini, akan dilakukan analisis menggunakan data histori inflasi dan harga sembako di daerah DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode statistik yang cepat, dapat dilakukan identifikasi hubungan antara inflasi, harga sembako, dan pengeluaran rumah tangga. Hasil analisis ini dapat mengaruhi pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga di daerah DKI Jakarta. Diharapkan melalui proposal ini dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif untuk menghadapi perubahan harga atau inflasi, serta membantu rumah tangga di daerah DKI Jakarta dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yang pertama adalah mengumpulkan data inflasi dan kenaikan harga sembako di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, menghasilkan korelasi antara inflasi dan kenaikan harga sembako di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, menilai faktor-faktor penyebab kenaikan harga sembako di Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi volatilitas harga sembako. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data inflasi dan data kenaikan harga sembako dari BPS Provinsi DKI Jakarta. Data akan mencakup data sembako, data pengeluaran per kapita, dan data inflasi. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan data, membersihkan data, dan mempersiapkan data untuk analisis, termasuk penanganan data yang hilang atau tidak valid. Di sini kami menggunakan data sembako tahun 2020, 2021, 2022, kemudian ada data pengeluaran per kapita makanan di Provinsi DKI Jakarta, dan juga ada data inflasi dari tahun 2020 hingga 2022. Kemudian masuk ke analisis statistik, yaitu menghitung statistik deskriptif dan menerapkan metode analisis statistik regresi. Untuk analisis pada data inflasi DKI Jakarta menunjukkan nilai minimum yang relatif rendah, yaitu 1,32% yang mencerminkan batas bawah inflasi selama periode pengamatan. Kuartil pertama berada pada angka 1,545%, menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam kisaran ini. Tingkat inflasi median sebesar 1,87% mewakili kecenderungan distribusi yang terpusat, yang menunjukkan bahwa separuh dari nilai yang diamati berada di bawah titik ini. Tingkat inflasi rata-rata sedikit lebih tinggi, yaitu 0,17%, menunjukkan sedikit ketidakseimbangan positif dalam distribusi. Kuartil ketiga berada di angka 2,97% yang menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat inflasi berada di bawah ambang batas tersebut. Tingkat inflasi maksimum yang diamati adalah sebesar 5,95% yang mencerminkan batas atas fluktuasi inflasi selama periode penelitian. Secara keseluruhan, ringkasan ini menggarisbawahi keragaman tingkat inflasi di DKI Jakarta sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kisaran dan distribusi tekanan inflasi di wilayah tersebut.
Pada tahun 2020, total harga bahan pokok di wilayah DKI Jakarta cukup beragam dengan total harga minimal 9.000 dan maksimal 119.950. Distribusinya menunjukkan nilai median sebesar 24.000 yang menunjukkan separuh dari total harga turun di bawah titik tersebut. Total harga rata-rata pada tahun tersebut adalah sekitar Rp30.906 yang mencerminkan kecenderungan sentral keseluruhan data. Selain itu, rentang antar kuartil pertama dan kuartil ketiga berkisar antara 12.252 hingga 37.800 yang menunjukkan variabilitas harga yang signifikan. Beralih ke tahun 2021, ringkasan statistik menunjukkan pola serupa namun dengan peningkatan distribusi harga total secara keseluruhan. Total harga minimum pada tahun 2021 adalah 9.000 dan maksimum mencapai Rp131.429, menunjukkan kisaran yang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Total harga rata-rata naik menjadi 23.000 dan harga total rata-rata meningkat menjadi sekitar 33.000. Kisaran interkuartilnya pun meluas mulai dari 13.000 hingga 40.067 rupiah. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya pergeseran harga komoditas penting secara keseluruhan pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, tren kenaikan harga total terus berlanjut, terlihat dari ringkasan statistiknya. Total harga minimum tahun ini adalah 10.000, sedangkan harga maksimum mencapai Rp142.096, yang menunjukkan adanya perluasan distribusi harga lebih lanjut. Harga median dan rata-rata total meningkat masing-masing menjadi 26.000 dan 36.000. Kisaran interkuartilnya berkisar dari 14.300 hingga 46.400. Angka-angka ini menyoroti tren kenaikan harga komoditas penting yang konsisten di DKI Jakarta selama periode 3 tahun, yang menggarisbawahi pentingnya mengkaji dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika harga. Berikut adalah bukti dari pengerjaan di RStudio. Selanjutnya masuk ke visualisasi data yang akan disampaikan oleh Eki. Untuk visualisasi data, kita mengambil strategi yang cukup mudah dengan mengikuti referensi dari jurnal yang pernah ada dan memiliki konteks di bidang yang sama dengan yang kita teliti. Strategi yang digunakan adalah membuat visualisasi berdasarkan per jenis komoditas dan juga data inflasi. Di sini kita menggunakan teknik pengambilan data dengan download CSV, kemudian kita cleaning data pada Excel yang memiliki output CSV, dan kemudian data komoditas per tahun dan data inflasi. Pada R, kita menggunakan fungsi load CSV dan mengasainnya ke variabel, kemudian kita jadikan data frame. Data frame komoditas per tahun kita jadikan satu, kemudian kita plot masing-masing datanya per komoditas, sehingga dapat menghasilkan visualisasi sebagai berikut. Hal yang sama juga kita lakukan pada data untuk inflasi per tahun. Berdasarkan analisis data terkait pengaruh inflasi dan kenaikan harga sembako terhadap pengeluaran rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2020 hingga 2022, beberapa kesimpulan dapat kita ambil. Pertama, data menunjukkan bahwa harga komoditas sembako mengalami fluktuasi yang signifikan selama rentang waktu tersebut, dengan kenaikan yang terjadi pada berbagai komoditas. Kedua, terdapat korelasi yang dapat diamati antara data inflasi dan kenaikan harga sembako, dengan lonjakan harga yang cenderung terjadi bersamaan dengan periode kenaikan inflasi. Faktor-faktor penyebab kenaikan harga sembako di DKI Jakarta melibatkan dinamika kompleks, termasuk pengaruh inflasi, perubahan dalam rantai pasokan, dan faktor eksternal lainnya. Lonjakan inflasi terutama pada awal 2022 menjadi pemicu signifikan dalam kenaikan harga sembako. Dapat ditarik beberapa penjelasan yang mendasari rekomendasi kebijakan untuk mengatasi volatilitas harga sembako. Yang pertama, penguatan pengawasan dan regulasi, kemudian diversifikasi sumber pasokan, kemudian kebijakan pangan berkelanjutan, kemudian kebijakan inflasi, kemudian sistem peringatan dini, dan terakhir penguatan kesejahteraan rumah tangga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Syifa Nursada dengan NIM J 0403221062 dari kelompok 9. Sebelumnya apa boleh saya lihat tadi judul dari kelompok kalian terlebih dahulu? Ini judulnya. Jadi kalau aku mau nanya, alasan kalian ngambil judul ini buat dijadiin project and
Propstat itu kenapa ya? Nah, itu aja sih dulu. Ya, terima kasih Shiva untuk pertanyaannya. Mungkin ada dari rekan yang lain yang ingin bertanya. Satu Yaudah, aja. mungkin dari saya dari kelompok 1 dengan NIM J04322 atas nama Firul Azki. Saya ingin bertanya nih, dari semua penjelasan tadi, kira-kira apa kesimpulannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Vero atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Saya izin bertanya. Saya Marsyali Alfrida dengan NIM J04032210047. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa kalian memilih DKI Jakarta untuk dijadikan analisis pada Propstat ini? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Marsha. Saya izin menjawab pertanyaan dari Syifa Nursadah. Untuk pertanyaannya tadi, mengapa mengambil topik analisis inflasi kenaikan harga sembako di DKI Jakarta tahun 2020 sampai 2022. Jadi, kenapa mengambil di range waktu tersebut? Karena tadi sempat kami jelaskan juga bahwa di range waktu tersebut, terutama di tahun 2022 itu, terjadi kenaikan yang signifikan dari inflasi di DKI Jakarta. Terus selain itu juga harapannya dengan membuat laporan proposal ini dan hasil analisis ini dapat memberikan wawasan baru tentang stabilitas ekonomi, dampak kebijakan pemerintah, dan perubahan kondisi ekonomi regional di DKI Jakarta. Kenapa hal ini penting? Karena untuk pengambilan keputusan ekonomi, perencanaan bisnis, dan pemahaman yang lebih dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi di wilayah DKI Jakarta. Seperti itu. Apakah menjawab? Yang menjawab, tapi apa boleh saya lihat tadi yang dari hasil kesimpulannya itu apa namanya kenaikan itunya tuh, data kenaikannya pengen lihat dong, boleh? Jadi di bagian ini tadi sempat dijelasin bahwa lonjakan inflasi itu pada awal 2022 itu jadi pemicu yang signifikannya di tahun 2022 ini. Gitu. Oke, udah cukup terjawab. Terima kasih buat kelompok. Terima kasih Syifa. Oke. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Vero Asia akan dijawab oleh rekan saya, Rafli. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Aski mengenai kesimpulan apa yang kami dapatkan dari hasil analisa ini. Pertama, dari hasil analisa data terkait pengaruh inflasi dan kenaikan harga sembako ini, kita dapat menyimpulkan bahwa harga komoditas sembako mengalami fluktuasi yang signifikan selama rentang waktu tersebut. Dan kenaikan tersebut terjadi juga pada berbagai komoditas. Kedua, ada juga kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang dapat diamati di antara data inflasi dan juga kenaikan harga sembako, dengan lonjakan harga yang cenderung terjadi bersama dengan periode kenaikan inflasi. Lalu kita juga dapat menyimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab kenaikan harga sembako di DKI Jakarta yang melibatkan dinamika kompleks. Lalu, ada juga faktor yang menjadi pemicu dari lonjakan inflasi sendiri. Terdapat penguatan dan juga terdapat beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai penjelasan yang mendasari rekomendasi kebijakan untuk mengatasi volatilitas dari harga sembako tersebut. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya Eki tadi, ada penguatan pengawasan dan regulasi, ada juga diversifikasi sumber pasokan, ada juga kebijakan pangan berkelanjutan, ada kebijakan inflasi, ada sistem peringatan dini, dan juga ada penguatan kesejahteraan rumah tangga. Hasil tersebutlah yang menjadi kesimpulan kami untuk melaksanakan proyek analisa ini. Sekian, terima kasih dan semoga menjawab pertanyaan dari Aski. Terima kasih atas jawaban Rafli dan Maka. Cukup. Nextnya pertanyaan dari Marsha akan dijawab oleh Eki. Oke, untuk pertanyaan dari Marsha, alasan mengapa kita mengambil DKI Jakarta sebagai objek penelitian kita, itu karena beberapa parameter. Itu pertama kita menemukan bahwa DKI Jakarta memiliki data yang cukup banyak
dan juga imersif. Data-data yang kita dapatkan juga berkualitas baik karena langsung dibuat dan diverifikasi oleh instansi pemerintah daerah DKI Jakarta. Kemudian time frame yang kita dapatkan itu juga lebih rinci, yaitu per bulan. Karena itu kita mengambil daerah DKI Jakarta sebagai objek penelitian kita. Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih. Baik, kalau begitu kami izin menutup presentasi kelompok kami. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.